Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Untuk kali ini, Ibu akan menyampaikan dan menjelaskan beberapa materi mengenai pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Semoga apa yang Ibu jelaskan dan tampilkan dapat bermanfaat untuk anak-anak semua. Dan jangan lupa untuk dicatat dan menyimak dengan baik. Materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah 1. Bidang ekonomi, 2. Bidang sosial, 3. Bidang politik, 4. Bidang budaya, 5. Bidang pendidikan. Baiklah anak-anak, kita mulai pengaruh kerjasama bidang ekonomi terhadap kehidupan di ASEAN. Pada akhir tahun 2015, di kawasan Asia Tenggara, para pemimpin ASEAN sepakat untuk membentuk sebuah pasar tunggal. Pasar tunggal tersebut sering dikenal dengan istilah MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dengan adanya organisasi MEA, sedikit banyak telah mempengaruhi kehidupan ekonomi di wilayah ASEAN. Yang pertama adalah 1. Pembentukan Pasar Tunggal Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA pada tahun 2015. Yang kedua, kemudahan menjual barang dan jasa antar negara ASEAN. 3. Meningkatkan daya saing dan menarik investasi asing. 4. Memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan negara-negara ASEAN. 5. Penyiapan sumber daya manusia untuk pasar tenaga kerja ASEAN ke depan. 6. Mengcover kebutuhan tenaga kerja antar negara-negara ASEAN. 7. Peningkatan kualitas pendidikan sebagai modal tenaga kerja. Berikutnya kita akan pelajari pengaruh kerjasama di bidang sosial terhadap kehidupan di ASEAN. Pengaruh kerjasama di bidang sosial terhadap kehidupan di ASEAN. Coba kita perhatikan gambar di PPT tersebut. Ya. Adanya konflik Rohingya pada tahun 2015 menyebabkan ribuan pengungsi warga Myanmar membanjiri negara-negara tetangga, yaitu Malaysia, Thailand, dan Indonesia dengan menggunakan perahu. Pengungsi ini kemudian dikenal sebagai manusia perahu. Oleh karena itu, ASEAN menghimbau negara-negara anggotanya agar menerima untuk sementara para manusia perahu itu atas pertimbangan kemanusiaan. Hal ini menimbulkan migrasi yang besar-besaran dari Rohingya menuju negara-negara Asia Tenggara. Migrasi ini berpengaruh terhadap dinamika jumlah kependudukan, interaksi sosial, seperti simpati dan empati antar pengungsi dan penduduk setempat. Alternatif solusi yang ditawarkan bangsa Indonesia terhadap nasib pengungsi Rohingya adalah 1. Tidak mengusir orang Rohingya kembali ke lautan atau memulangkan paksa mereka ke Myanmar karena alasan keamanan dan keselamatan mereka. 2. Memberikan bantuan dan penampungan sementara sekiranya ada warga Rohingya yang terdampar ke tanah Indonesia sebagai manusia perahu ataupun yang masuk ke Indonesia dengan cara lain. 3. Memfasilitasi pemrosesan status warga Rohingya oleh UNHCR atau lembaga-lembaga peduli pengungsi pencari suaka lainnya seperti IOM, International Organization for Migration. 4. Membuat undang-undang yang jelas yang mengatur penanganan pencari suaka dan pengungsi. 5. Negara RI harus segera meratifikasi Konvensi Internasional tahun 1951 tentang status pengungsi dan protokolnya tahun 1967. 6. Negara RI harus berperan secara aktif dalam penyelesaian akar masalah Rohingya diarahkan Myanmar melalui mekanisme bilateral maupun multilateral, melewati ASEAN, OKI, PBB, dan lain-lain. 7. Semua pihak termasuk masyarakat Indonesia harus turut berperan aktif
dalam mengkampanyekan perdamaian di Myanmar dan penghentian kekerasan terhadap etnis Rohingya, karena sejatinya isu Rohingya bukanlah isu agama tertentu, namun adalah isu universal tentang penistaan hak asasi manusia terhadap sekelompok etnis atas dasar SARA. Baik anak-anak, sekarang kita pelajari pengaruh kerjasama di bidang politik terhadap kehidupan di ASEAN. 1. Sengketa perbatasan wilayah antar negara. Perhatikan gambar peta tersebut. Ya, itu adalah kasus Natuna. Di sini, bangsa Tiongkok mengklaim bahwa Pulau Natuna sebagai wilayah zona ekonomi eksklusifnya. Sehingga pemerintahan dalam hal ini harus tegas, lebih tertib dan tegas lagi dalam melakukan inventarisasi batas wilayah, terutama di pulau-pulau terluar. Yang B, yaitu kasus Sipadan dan Ligitan di Selat Makassar. Dalam hal ini, Malaysia mengklaim Sipadan dan Ligitan adalah milik negara Malaysia. Namun akhirnya kasus ini dimenangkan oleh Malaysia. Yang kedua adalah pekerja migran. Contohnya kasus yaitu adanya kerja paksa, tenaga asing dengan biaya murah, dan perdagangan pekerja rumah tangga migran. Alternatif solusi yang ditawarkan adalah 1. Bantuan teknis kepada kelompok kerja ASEAN untuk melakukan advokasi, lobi, konsultasi regional dan nasional yang mengikat perlindungan tenaga kerja migran. 2. Pembentukan ADWA, yaitu ASEAN Domestic Workers Alliance, adalah aliansi pekerja rumah tangga Asia tingkat regional. Berikutnya adalah pengaruh kerjasama di bidang budaya terhadap kehidupan di ASEAN. Kebudayaan merupakan faktor penting dalam pembangunan komunitas ASEAN secara berkesinambungan. Beberapa aktivitas lain yang dilakukan sebagai dampak pengaruh perubahan komitmen kebudayaan ASEAN antara lain adalah 1. Festival Budaya ASEAN tahun 2013 digelar di Kota Purwakarta, Jawa Barat, tanggal 29 Juni 2013. 2. Perkemahan Budaya Serumpun ASEAN yang diadakan pada tahun 2017 di Kabupaten Siak. 7. Industri musik. Ya, anak-anak sekalian, coba perhatikan gambar tersebut, yaitu merupakan Festival Budaya ASEAN tahun 2013 yang digelar di Kota Purwakarta, Jawa Barat, tanggal 29 Juni 2013. Berikutnya perhatikan gambar tersebut. Ya, itu adalah perkemahan budaya serumpun ASEAN. Berikutnya perhatikan gambar tersebut. Itu adalah perkembangan industri musik dangdut di benua Asia. Berikutnya adalah pengaruh kerjasama di bidang pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. Ketimpangan mutu pendidikan antar negara anggota ASEAN menjadi salah satu kendala terbesar ASEAN. Dari 10 negara ASEAN terdapat 7.446 perguruan tinggi dengan mutu pendidikan yang berbeda-beda. Dari permasalahan pendidikan yang ada di antara negara-negara ASEAN, tentu pemerintah tidak tinggal diam untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Beberapa hal yang dilakukan pemerintah adalah 1. Peningkatan mutu pendidik baik bagi dosen atau guru melalui proses sertifikasi, akreditasi, standarisasi pendidikan, peningkatan gaji, kesejahteraan pendidik, serta rekrutmen pendidik yang profesional. 2. Reformasi menyeluruh dalam sistem pendidikan. 3. Kemudahan dalam mengakses informasi dalam menunjang proses kegiatan belajar mengajar. 4. Peningkatan kualitas objek pelajaran, metode pembelajaran yang variatif. Demikian materi yang bisa Bu Guru sampaikan. Semoga anak-anakku bisa memahaminya dan selalu tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.